ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, ilmu yang bisa kita menjalankan syariat, ilmu yang bisa kita memahami apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya kewajiban sembahyang 5 waktu, kewajiban puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi bukan satu derajat, akan tetapi beberapa derajat. Artinya derajatnya itu tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi gak ada sama. Bahkan seseorang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah tersebut ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap amal, setiap ibadah yang dikerjakan, yang dilaksanakan tanpa didasari dengan ilmu, maka amal tersebut akan ditolak. Jadi orang itu beribadah tidak bisa asal-asalan sakahendakinya. Jadi beribadah itu harus tahu, harus belajar. Makanya ada cerita iblis atau syaitan itu lebih takut kepada orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang suka ibadah tapi tidak ada ilmunya. Jadi ada cerita itu, iblis, syaitan, dia melihat, atau ada orang yang wali min auliyaillah, di malam hari dia melihat ada iblis mau masuk rumah seseorang, mau mengganggu orang yang ada di dalam rumah itu. Kemudian dilihat oleh si wali min auliyaillah ini, kenapa iblis ini tidak seperti biasanya. Biasanya kalau dia mau mengganggu manusia langsung aja. Kenapa malam hari ini si iblis ini seperti orang yang ketakutan itu? Dilihat sama si wali min auliyaillah. Kemudian ditegur, ya adu Allah, wahai musuhnya Allah. Kaget, iblisnya kaget. Tuh ada orang yang melihat aku, kata iblis. Dia tanya, kenapa engkau? Aku malam hari ini mau mengganggu orang yang ada di dalam rumah itu. Di situ ada 2 orang. Yang satu lagi tidur, yang satu lagi sholat. Nah, ujar iblis, aku nih tadi hendak mengganggu orang yang sholat itu supaya dia tidak khusyuk. Aku mau mengganggu orang yang sedang sholat itu. Tapi berhubung di sampingnya itu ada orang alim, padahal dia lagi tidur, maka aku takutan, ujar iblis. Dan coba bayangkan, ini pengakuan iblis. Secara logika ada masuk akal, orang yang tidur bisa menjaga orang yang sedang sholat. Nah, ini karena ilmunya. Sedangkan orang yang sholat itu tadi, orang yang sembahyang tadi, ini kada tahu napa-napa, sembahyang benerai, sembahyang, tapi kada tahu kayak apa rukunnya sembahyang, kayak apa kada tahu. Habis itu syarat-syaratnya sembahyang kayak apa kada tahu juga. Yang pentingnya sembahyang aja, tapi kada tahu ini hukumnya apa takbiratul ihram, ini hukumnya apa ruku' i'tidal, kemudian ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, kada tahunya dalam sembahyang. Nah, maka iblis, ujar iblis, ini orang lebih mudah aku ganggu. Nah, tapi orang yang tadi yang sedang tidur,
Nah itu orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya. Iblis takutannya hendak mengganggu orang yang sembahyang karena di higanya tadi ada orang alim. Nah makanya di sini dikatakan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Jadi kata Allah tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Apa aja kita ada aturannya. Jangankan sembahyang, masuk WC aja kita ada aturannya, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa? Waktu masuk WC batis sebelah kiri, habis itu baca doa, sampai duduk hendak membuang hajat. Nah itu hendak qadha'ul hajah, itu pun diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu indah sekali. Ada aturannya, kadang-kala asal-asalan. Masuk masjid ada aturannya, semuanya ada aturannya. Kemudian wa qala ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah engkau sekelompok daripada umat yang mengajak kepada kebaikan, membawai orang dalam kebaikan, memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ini anjuran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengajak dalam kebaikan, orang yang memulai kebaikan, ia terus dapat pahala, terus dapat kiriman pahala sekalipun orang itu sudah tidak ada di dunia ini, terus dia dapat kiriman. Ujar Rasulullah, ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, kafa'ilih, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, betapa untungnya orang yang memulai dalam suatu kebaikan, betapa ruginya orang yang memulai dalam suatu kemungkaran. Artinya orang itu dia terus dapat murkanya Allah, dapat dosa. Sebaliknya orang yang memulai kebaikan, terus dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lawan orang lain, lawan anak aja kita bahaya juga. Karena ada cerita itu kan, ada satu orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Kemudian ada satu orang yang mimpi melihat kuitannya itu disiksa di alam kubur. Apa yang terjadi? Ternyata sepele. Apa itu? Kuitannya itu nukarakan TV, nukarakan televisi itu nagasan anaknya. Dan ada betakun dulu, gasan apa digawi lawan anaknya tadi. Sekali pas kuitannya meninggal, nah salah gunakan itu, nang menukarakan tersalah juga. Nah di situ. Padahal niatnya kada dapat nggak senang kayak itu. Cuman itu hati-hati yang kayak HP segala macam ini itu berbahaya untuk anak-anak kecil khususnya. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan banyak terjadi maksiat gara-gara benda yang kecil itu. Banyak terjadi orang bermusuhan gara-gara benda kecil itu tadi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan gara-gara itu juga orang bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tergantung kepada siapa yang menggunakannya tadi. Tapi yang jelas yang namanya alat itu semua itu diibaratkan seperti saif, seperti pedang, seperti pisau, sikin. Yang namanya lading, orang mendengarkan kayak apa ngarannya lading. Nah, pisau pasti kan orang berhati-hati di situ. Namunnya salah gunakan bisa berakibat fatal. Tapi juga bisa berakibat baik tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Jadi yang jelas di sini dikatakan jadilah engkau orang yang baik, yaitu yang mengajak kepada suatu kebaikan. Umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah daripada yang jelek atau yang mungkar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka ia akan dipahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Ya, alhamdulillah, Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini nikmat yang besar yang tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan semuanya ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga amal yang kita lakukan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lain, ini 3 serangkai ya yang disambat oleh orang guru-guru kita bahari: ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, ini 3 buting ini. Jadi tauhid harus kita i'tiqad, keyakinan kita dalam hati, ya kan? Untuk keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu tauhid. Memahami sifat-sifat wajib, sifat mustahil dan sebagainya. Ini harus ada pada diri setiap muslim. Kemudian ilmu fikih. Nah, ilmu fikih yang mengantarkan kita bagaimana tata cara beribadah, bagaimana kita melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh syariat, yang diwajibkan oleh agama. Nah, kemudian ini tidak cukup 2 buting ini, harus juga disertai dengan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini gunanya untuk apa? Untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, sehingga apa yang dikerjakan tadi murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk makhluk atau untuk manusia atau untuk pujian atau untuk urusan dunia. Tidak semuanya itu, akan tetapi beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 buting tadi, ilmu tauhid ini harus ada, habis itu ilmu fikih juga harus ada, habis itu juga ilmu tasawuf. Kenapa? Kalau tidak ada ilmu tasawuf, maka orang ini akan merasa dirinya itu paling hebat, maka dia akan merasa lebih baik daripada orang lain, maka dia akan sombong, wal iyadu billahi min dzalik. Akhirnya amalnya semuanya habis kadar nilainya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tidaklah diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali dengan hati yang ikhlas. Dan ikhlas ini kadang-kadang tahu kecuali Allah, tapi ada tanda-tandanya. Orang itu ikhlas atau tidak, dia beribadah untuk Allah atau tidak. Artinya orang ikhlas itu dipuji orang atau kada dipuji orang tetap dia beribadah. Dan bahasa Banjarnya itu kada begaduh lawan orang lain. Ikam hendak memuji aku kada apa-apa juga, kada memuji kada apa-apa juga. Terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang ikhlas tanpa memikirkan manusia, tanpa menggubris omongan orang lain. Itu adalah orang yang ikhlas. Kemudian wa an Zirrin bin Hubaish qala sami'tu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi. Tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu atau dalam menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'u. Tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali malaikat meletakkan sayapnya, jadi rela dijajak-jajak lawan orang yang menuntut ilmu itu tadi, ridwan bima yasna'u, karena rela dari apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Nah, ini luar biasa.
Dan ini dijajak-jajak oleh orang yang menuntut ilmu rela. Nah, kalau malaikat saja seperti ini, mudah-mudahan kita bisa juga meniru. Apakah kita rela berkorban juga untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi banyak orang yang menuntut ilmu, kita santuni, kita beri bantuan. Apalagi di daerah kita ini ya, banyak orang yang merantau menuntut ilmu. Nah, itu mereka juga harus bisa kita berikan motivasi. Karena kita lihat ini hadis, malaikat saja rela kepada mereka yang menuntut ilmu. Yang jelas, siapa yang menjadi orang alim, dia akan selamat. Menjadi orang yang belajar ilmu, dia akan selamat. Menjadi orang yang mendengarkan ilmu, dia akan selamat. Menjadi orang yang cinta dengan ilmu, dia akan selamat. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahum, fala takun al-khamis fatahlik, kata Rasulullah. Jadilah engkau orang yang alim. Kadang-kala jadi orang alim jadi nang nomor 2, jadi orang nang belajar ilmu. Kadang-kala jadi orang nang nomor 2 jadi nang nomor 3, orang yang mustami'an, mendengarkan ilmu. Kadang-kala jadi nang nomor 3 jadi nang nomor 4, muhibban lahum, cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ujar Rasulullah, jangan pernah jadi yang nomor 5. Siapa nang jadi nomor 5 ini? Kada ketujuh lawan orang alim, kada ketujuh lawan orang nang menuntut ilmu, kada ketujuh lawan orang nang mendengarkan ilmu, kada ketujuh lawan orang nang cinta dengan ilmu. Fatahlik, kata Rasulullah, maka orang yang golongan nomor 5 ini ia akan binasa. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah, makanya jar abah guru paribasanya, seorang kadang-kala hadir menuntut ilmu, kadang-kala umpat ke majelis, jangan mengganggu orang. Ya kalau, nah itu paling sedikit sudah. Kadang-kala menolongi, jangan mengganggu orang, itu aja. Kadang-kala hadir mamparakan tikar barang. Nah ini juga termasuk orang yang cinta dengan ahli ilmu, akan selamat. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini mal'unah, dicela atau dilaknat. Mal'unun ma fiha, apa yang ada di dunia ini semuanya adalah mal'un. Illa dzikrullah, kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan apa-apa yang sepertinya. Nah, di antaranya seperti zikir kepada Allah adalah majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis salawat, majlis apalagi Al-Qur'an, pokoknya apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aliman, dan orang yang alim yang mengajarkan ilmunya, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia ini semakin kita cari, semakin ia akan menjauh, itu dunia. Tapi sebaliknya kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan kita dapat. Jadi mengejar dunia, dapat dunia aja, tapi dunia itu berjauh juanya. Tapi mengejar akhirat, dapat 2 buting, dunia dapat, akhirat juga dapat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini tadi sudah kita jelaskan, siapa yang menunjukkan, membawai orang dalam suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kan contohnya banyak benar di hadapan mata kita, banyak benar orang yang menyumbang masjid, yang memulai pengajian, yang memulai sholawatan,
nang memulai apa saja rutinitas kegiatan-kegiatan yang mana di situ diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Habis itu orang ini mati, diganti lawan periode berikutnya. Nang ini mati juga kadeda habis sudah orangnya, dilanjutkan periode berikutnya. Nah, nang pertama kali nang memulai itu terus dapat kiriman pahala, kan untung benar kalau. Nah, sebaliknya juga amal atau ibadah yang di situ maksiatnya Allah nang memulai membuka diskotik, kan kita belak-belakan aja ya kalau di situ tercampur orang berpacaran binian, kan orang datangan ke situ berapa dosa juanya dapat. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena itu adalah maksiat, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahanlah kita kawa ma'amalakan dari apa yang dijelaskan sidin. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati ya Allah. Keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia ya Allah. Saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di syurganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana ya Allah syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut, maghfiratan ba'da al maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waj'al lana ya Allah min kulli dhikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ya Maulana ya mujib hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam wa qdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min